Shalom. Baik, saya undang kita untuk berdiri dari tempat duduk masing-masing. Dengan sikap doa kita memandang kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bersaat teduh dimulai. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.
Amin. terambil dari kitab Yohanes 35. Kita membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Aku roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kelaparan, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang diberikan kepada Roh Kudus, lahir dari dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah
kebangkitan dari dan dari mereka. Amin. Terima kasih untuk tiap-tiap hari dalam kehidupan ini. Karena apabila kami tidak ada di dalam Tuhan Yesus, maka semuanya akan menjadi sia-sia dan pasti akan kehilangan damai sukacita. Oleh karenanya di pagi hari ini kami merindukan Tuhan berkata-kata kepada setiap kami, menyatakan isi hati Tuhan kepada setiap kami, dan urapilah hamba-Mu sebagai perantara ya Tuhan. Tidak hanya sidang jemaat-Mu yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, tetapi juga hamba-Mu sendiri. Karenanya kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Salam. Ya, selamat tahun baru ya untuk saudara Kelly. Ya, karena saya tidak ketemu saat Natal dan tidak ketemu saat malam tahun baru serta ibadah yang pertama, begitu ya. Selamat hari Minggu untuk kita semua sidang jemaat. Mari kita melihat firman Tuhan di kesempatan ini, diambil dari kitab Filipi pasalnya yang ketiga
Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Karena ayatnya tidak banyak, saya mengajak kepada sidang jemaat untuk membaca ayat ini secara bersama-sama. Hitungan yang ketiga, 1, 2, ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana kehidupan Rasul Paulus sebelum menjadi pengikut Kristus. Ia begitu bangga melihat latar belakangnya yang adalah orang yang paling taat di dalam menjalani hukum Taurat, taat di dalam keagamaan. Tidak hanya itu, dia memiliki pengetahuan yang luar biasa, serta Rasul Paulus ini berdasarkan agama atau kepercayaan lamanya, ia adalah seorang yang mengejar-ngejar orang Kristen untuk dipenjarakan dan dihukum rajam. Tetapi perjalanan hidupnya mengubah kehidupan atau arah hidupnya, di mana dia dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia mulai membandingkan kehidupannya yang lalu dengan kehidupannya yang sekarang. Dan dia juga berharap kepada jemaat yang ada di Filipi untuk senantiasa berpikir yang lebih baik lagi setelah mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan kepada kita juga adalah bagaimana kita berpikir. Berpikir di dalam memasuki awal tahun. Sebagai orang-orang yang percaya di dalam kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan, kita buat, kita rencanakan, apa yang harus kita pangkas atau kita buang. Dan Rasul Paulus mengatakan dia belum menangkapnya, tapi dia berusaha mengejarnya. Apa itu kalau kita perhatikan di ayat yang ke-10, sidang jemaat? Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Mengenal Yesus lebih dalam lagi, mengenal kuasa kebangkitannya, dan ada dalam penderitaan karena mengikut dia, kiranya itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Padahal kalau kita melihat Rasul Paulus ini sudah luar biasa, tetapi dia terus memotivasi, mengingatkan sidang jemaat yang ada di Filipi supaya memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih baik lagi. Sidang jemaat, pada kesempatan ini saya memberi tema hal-hal yang dipikirkan, hal-hal yang harus kita pikirkan sebagai orang percaya di awal tahun ini. Kalau minggu lalu saya sudah sampaikan bagaimana kita menghadapi tantangan, ya, baik yang sudah tergambarkan, yang sudah terpetakan, maupun yang sifatnya misteri. Kita harus mengakui Allah menyertai kita, kita mau mengikuti maunya Allah,
dan kita mau memberikan diri kita bagi Allah. Kali ini kita bicara tentang pikiran kita. Ternyata apa yang dipikirkan itu menentukan arah kehidupan seseorang, termasuk kita sidang jemaat. Oleh karena itu, mari yang pertama, hal yang kita pikirkan di sini, yang pertama itu kita mau melupakan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah lewat. Mari kita belajar untuk melupakan, meniadakan, memangkas apa yang sudah lewat, apa yang sudah lalu. Jangan lagi kita bawa-bawa di tahun baru, di tahun 2022 ini. Paulus yang dulu dia bangga-banggakan, dia lupakan semuanya demi Kristus. Artinya di sini orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sebaliknya sidang jemaat. Saya ulang, kita sebagai pengikut Kristus dari tahun ke tahun di dalam mengikut Dia, bukan semakin mundur, bukan semakin tertinggal, bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi harus lebih baik. Amin. Hal-hal apa saja? Yang pertama, yang pernah kita raih, yang pernah kita rasakan, dan yang pernah kita kerjakan atau lakukan di tahun yang sudah lewat. Apa itu? Kebiasaan-kebiasaan yang baik sidang jemaat. Kebiasaan-kebiasaan yang baik, biarlah itu kita anggap sebagai bagian kenang-kenangan yang harus kita tinggalkan tahun lalu, tetapi biarlah itu sebagai bentuk dalam kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, prestasi-prestasi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan remaja-remaja sekalian bisa mengingat apa saja yang sudah lewat di tahun 2021 yang menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hendaknya itu dipertahankan. Amin. Dipertahankan dan dinyatakan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah pada tahap itu. Kita pernah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan Tuhan di tahun yang lalu. Ya, dan di tahun ini seharusnya semakin kita tingkatkan. Amin. Pemain bola, tinju atau olahraga apapun itu, awal-awal berkarir itu bukan orang-orang hebat, bukan pemain-pemain hebat, olahragawan hebat. Tidak. Ada banyak kekurangannya juga, ada banyak kesalahannya juga. Nanti kita akan bahas dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Tetapi di sini kita melihat bagaimana para atlet itu dalam hal berkarir untuk yang bagus terus diasah itu. Terus diasah dan diasah sehingga menjadi seorang atlet yang profesional sidang jemaat. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, kalau di tahun lalu Bapak Ibu kita ini menjadi orang yang setia di dalam beribadah, setia di dalam melayani, setia dalam berbuat baik kepada orang lain, setia dalam membaca firman, biarlah kita berkata, ya, saya pernah lakukan itu di tahun yang lalu. Amin. Kalau hal-hal yang baik kita kenang sebagai ucapan syukur kita, apa yang kita sudah kerjakan. Tapi apa yang sudah kita raih, ini bicara apa yang kita sudah dapatkan. Dan kita biarlah memuliakan Tuhan untuk itu. Oh, ternyata Tuhan sudah membawa saya, membawa keluarga kita, membawa gereja kita bisa melewati berbagai tantangan, berbagai kesulitan, dan bahkan kita bisa meraih sesuatu yang baik dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin.
Saya kurang tahu Bapak Ibu apa yang sudah diraih di tahun yang lalu. Ya kalau saya hitung-hitung tahun lalu, ya kalau untuk saya minimal 2 itu. 1, saya bisa diwisuda. Itu juga kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, selesai mencetak buku yang ketiga. Saya pikir itu sesuatu yang baik. Kalau bukan campur tangan Tuhan, tidak mungkin terjadi, terlaksana. Masih banyak lagi yang lainnya Bapak Ibu. Coba diingat-ingat dari Bapak Ibu dan remaja, apa yang sudah didapat di tahun yang lalu. Biarlah kita ingat, ya, sebagai bagian dari kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk kita. Prestasi-prestasi apa? Biarlah kita syukuri sidang jemaat. Tetapi penekanannya di sini adalah tentang dosa, tentang karakter kita, sifat-sifat kita yang tidak menguntungkan kita, yang tidak menguntungkan orang lain, apalagi untuk kemuliaan Tuhan. Itu benar-benar harus kita tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak mempermuliakan Tuhan itu kita tinggalkan, jangan kita bawa di tahun 2022. Kebiasaan yang tidak baik, yang tahu diri kita, Tuhan, setan, malaikat. Saya ulang ya, untuk dosa ini Bapak Ibu yang tersembunyi, apakah itu pikiran kita atau perbuatan kita, keluarga tidak tahu, orang terdekat tidak tahu, tapi Tuhan tahu, malaikat tahu, setan juga tahu Bapak Ibu, dan kita. Kalau ada hal-hal yang seperti ini, jangan kita bawa lagi di tahun 2022. Kita tinggalkan, kita kikis, kita pangkas, kita buang. Karena itu tidak baik untuk kita Bapak Ibu. Tidak baik untuk keluarga kita. Tidak baik untuk persekutuan kita. Kalau itu menyangkut dosa. Upah dosa adalah maut. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Kita berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang seperti itu, sidang jemaat. Kemudian karakter kita atau sifat kita, kebiasaan kita apa itu? Malas doa, yang sederhana. Malas baca Alkitab, malas ibadah, suka ngomel, suka marah, suka maki, suka menghina orang. Apalagi bisa sederet sidang jemaat. Mari kita tinggalkan itu, karena itu akan menghambat kemajuan kita, menghambat berkat Tuhan turun atas kita. Amin. Tinggalkan itu, belajar melupakan apa yang sudah lewat. Tuhan mau kita lebih dan lebih lagi, amin, menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Apalagi Bapak Ibu dan saya yang tahu. Mari tinggalkan itu, buang itu, yang menghambat kemajuan kita di dalam Tuhan, yang merugikan kita, yang tidak membawa dampak yang baik bagi keluarga kita, yang tidak membawa baik bagi gereja kita. Tinggalkan Bapak Ibu, para remaja, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Jangan dibawa, jangan dilanjutkan, jangan dipelihara di tahun 2022. Semakin bertambah usia, saya mau katakan justru semakin dekat kita untuk menghadap Tuhan. Ya, kalau remaja, anak-anak nggak terasa, maksudnya belum gitu. Tapi saya mulai berpikir di usia 40, hitung-hitungan itu. Apalagi sekarang 50, kalau Tuhan kasih umur panjang, 20 tahun lagi saya hidup. Ya. Kalau 20 tahun lagi penuh dengan dosa, penuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, tidak baik. Bukan apa kata dunia, tetapi apa kata keluarga, apa kata tetangga, apa kata jemaat. Ada orang yang berkata, jangan dengar omongan orang. Kita fokus di satu sisi benar itu. Jangan dengar perkataan orang. Tapi di sisi yang lain, perkataan orang itu harus kita jadikan evaluasi untuk diri kita. Amin. Jangan-jangan benar apa yang orang lain katakan untuk kita. Kalau benar untuk hal-hal yang salah, betapa Tuhan dipermalukan. Yang berikut, yang perlu kita lupakan, yang kita harus pikirkan untuk kita lupakan, yang sudah lewat itu di tahun 2021, yaitu hal-hal yang menyakitkan hati. Hal-hal yang menggores perasaan kita, sanubari kita, sidang jemaat. Tentu Bapak Ibu mengalami, mungkin saya mau katakan, karena kita bersinggungan, berinteraksi dengan orang yang punya kuasa, berinteraksi dengan orang yang punya pikiran dan perkataan serta kemauan sendiri, yang tidak semua orang-orang yang kita temui, orang-orang yang bersama dengan kita itu mendukung kita, sidang jemaat. Tidak semua orang yang ada di sekitar kita, yang kita kenal, yang bersama-sama dengan kita, itu adalah orang yang baik dengan kita. Bisa jadi mereka melukai kita, menyakiti kita. Bisa jadi Bapak Ibu. Dan kalau disakiti, dilukai, itu sangat mempengaruhi cara pikir kita, cara kita bersikap. Saya mengalami, sidang jemaat. Saya katakan di sini, saya mengalami di tahun yang lalu. Saya harus belajar memperbaiki diri, belajar untuk mengampuni. Belajar. Sebab kalau tidak, itu akan merusak diri saya, merusak karakter saya. Untuk saya tidak berjalan sebagaimana yang Roh Kudus inginkan, untuk menjadi segambar serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Kalau Bapak Ibu remaja-remaja ada yang tersakiti, ada yang merasa terhina, merasa direndahkan, tidak dianggap, jangan kita bawa rasa sakit hati itu di tahun 2022 ini. Amin. Berani Bapak Ibu? Berani tinggalkan rasa sakit hati itu? Berani meninggalkan bagaimana kita ini tersakiti, dilukai, dihianati? Jangan dipelihara. Amin. Jangan dipelihara. Kita harus pangkas, kita harus buang. Kita minta tolong sama Tuhan untuk melupakan apa yang sudah lewat. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak mudah, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita pagi hari ini, kita harus berpikir dengan belajar melupakan
apa yang sudah lewat. Siapa di antara kita yang mau terus diperbaharui oleh Tuhan? Puji Tuhan. Terima kasih. Yang berikut, hal-hal yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mengarahkan diri kepada masa depan. Masa depan ini paling tidak tahun 2022 untuk jangka pendeknya. Belajar mengarahkan diri kepada masa depan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani. Hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani bagi diri kita, keluarga kita, bagi gereja, bagi lingkungan di mana kita tinggal, Bapak Ibu. Belajar mengarahkan diri kepada masa depan. Ada yang mengatakan begini, sidang jemaat. Apa yang kita pikirkan hari ini dan apa yang kita kerjakan hari ini itu berpengaruh untuk tahun-tahun yang akan datang. Saya ulang, apa yang kita pikirkan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, itu berpengaruh untuk masa depan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita pikirkan bulan ini akan berpengaruh untuk bulan-bulan berikutnya, Bapak Ibu. Negara yang beriklim 4 ya, ada 4 iklim itu ya. Ada musim, kalau kita musim kemarau sama musim hujan. Tapi di negara-negara tertentu seperti di Jepang ada musim dingin ya. Ada musim apa lagi, pokoknya ada 4 musim itu. Tapi kalau mau diintermesokan, Indonesia lebih banyak musimnya. Ya, musim hujan, musim kemarau, musim durian, musim paceklik, musim penganten. Undangan bisa berapa kali datang dalam seminggu. Ya, kalau itu mau diintermesokan gitu ya. Tapi kalau menyangkut iklim alam, di negara-negara yang beriklimnya seperti yang saya sebutkan tadi, mereka mengantisipasi sedemikian rupa, sidang jemaat. Mereka sudah memikirkan 4 bulan ke depan apa yang harus dilakukan sekarang ini. Sebab kalau mereka tidak mempersiapkan diri, mereka bisa kedinginan, mereka bisa kelaparan, sidang jemaat. Jadi berpikir secara mengglobal dalam satu negara, berpikir secara satu kawasan, berpikir secara satu unit keluarga. Makanya negara-negara yang iklimnya ekstrim seperti itu, saya mau katakan ekstrim, sidang jemaat, mereka biasanya lebih baik dari negara-negara yang beriklim tropis. Kenapa? Banyak nyantai, santai, seperti lagu Rhoma Irama, santai, yuk kita santai, gitu kan, lagu lama itu. Remaja-remaja yang kelas 3, kelas 2 untuk tahun ini apa rencananya? Belajar lebih baik atau apa begitu? Kita orang dewasa, kita harus memikirkan keluarga kita, amin. Kita harus memikirkan gereja ini juga. Paling tidak kita berpikir sepanjang tahun ini, ya, apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita kerjakan, harus ada dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Saya tahun ini paling tidak menulis 1 buku lagi. Hari ini gereja harusnya rapat ya, Pak Indra ya, Bu Yekti, Pak Tony. Tapi satu majelis
berhalangan karena sakit, mungkin kita tunda dulu rapat kita. Rapat ini bicara tentang persiapan kita, program kita untuk sepanjang tahun ini. Untuk keluarga apa program Bapak Ibu? Kalau bicara tentang rohani, untuk pribadi mungkin lebih giat lagi baca firman. Amin. Lebih giat lagi mendengarkan khotbah di YouTube. Ya. Kan semua punya handphone kan? Ada wifi segala, lagu-lagu rohani, khotbah. Saya juga harus belajar Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga harus belajar mengarahkan diri saya untuk paling tidak sepanjang tahun ke depan ini. Apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya pikirkan lebih lagi? Untuk gereja, untuk keluarga saya, untuk saya secara pribadi. Saya kemarin diskusi sama istri, sekalipun singkat dan sangat sebentar gitu ya, yang sifatnya dunia. Badan ini makin hari makin membengkak. Perut saya, kemarin ada tetangga yang bilang, udah paparan, bayar 15 juta, di training, ada alatnya untuk memperkecil perut. 15 juta. Udah bisa selesai satu kebun, satu lahan gitu ya, satu lahan. Dalam pikiran saya, hanya untuk langsing Bapak Ibu. Ya ini dah laku, udah jadi bapak-bapak. Tapi penting juga untuk kesehatan Bapak Ibu. Saya ngomong sama istri, gimana caranya? Nggak boleh makan nasi. Istri saya bilang jangan tidur malam-malam. Sebab kalau tidur malam itu membuat perut besar. Ya, saya udah nggak bisa push up, sit up, udah nggak bisa. Jongkok lama-lama juga udah nggak bisa, karena berat saya tidak sesuai dengan tinggi saya. Ya, berat saya selain tidak sesuai dengan tinggi saya, tidak sesuai juga dengan tampilan lah. Ada yang bilang berapa kali yang ketemu belakangan ini, Bapak semakin gemuk dan semakin buncit. Itu berarti Bapak banyak duit. Jadi orang gemuk identik dengan orang banyak duit katanya. Padahal tidak demikian Bapak Ibu. Saya sudah tetapkan juga selain berat badan harus saya perhatikan pelayanan ke jemaat. Nanti akan rapat dan saya akan jalan dengan istri untuk mengunjungi jemaat seperti yang saya sebutkan. Gimana jemaat terus dibina, bersama-sama kita bertumbuh, amin. Bersama-sama kita maju. Tantangan Pak Caniang katakan sudah 3-0 kalah. Ya, 2-0 kemarin ya. Tapi saya hitung-hitung dah 3-0 kalah. Ya. Ya betul ya Pak Caniang, 2-0 kalahnya. Saya hitung bukan 2-0 lagi, 3-0. Ya. Ponakan sendiri nambah 1 gol sehingga 3-0. Paling tidak cari keseimbangan. Nah ini mengarahkan pelayanan sidang jemaat. Saya nggak perlu perjelas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, belajar mengarahkan diri kepada masa depan. Remaja-remaja kalau mau lebih baik, belajar dari sekarang, amin. Kemarin saya diskusi dengan Bapak Pendeta Ngadi Utomo. Kita saling berbagi pokok doa.
Wah, anaknya memang pintar. Selain pintar juga anaknya punya kemauan untuk meningkatkan kapasitas diri. Di Kanada sana anak beliau rupanya sambil kerja juga. Karena ada keterampilan, ada kemampuan. Pemindahan ibu kota di Kalimantan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bukan tidak mendukung atau menolak apalagi. Kenapa? Karena ibu kota itu didesain sedemikian rupa, paling tidak orang yang ada di ibu kota negara yang baru itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Amin. Nah, orang-orang di sana tidak semua dipersiapkan ke arah sana. Anak-anak remaja kalau tidak menyiapkan diri ke depan ini akan jadi penonton dengan kemajuan zaman yang ada. Jangan lihat sekitar kita. Jangan lihat orang tua kita. Orang tua kita udah bersyukur kalian sudah bisa makan, bisa sekolah. Orang tua berusaha untuk membuat anaknya lebih baik. Tapi anak sendiri harus berjuang. Amin. Anak sendiri harus punya kemauan mengantisipasi ke depan. Apa yang harus saya buat? Anak harus lebih baik dari orang tua. Amin. Dan anak yang hebat karena orang tuanya hebat. Saya banyak temukan orang-orang kaya yang tadinya kaya, yang tadinya pejabat, yang tadinya dihormati, tapi anaknya nggak jadi apa-apa sidang jemaat. Saya ulang ya, saya menemukan beberapa lah, bukan banyak. Orang tuanya terpandang kaya, tapi anaknya tidak mempersiapkan diri dan tidak dipersiapkan. Sehingga apa sidang jemaat? Sehingga tiba saatnya bagi anak itu untuk bersaing dengan yang lain, karena tidak dilengkapi dan memperlengkapi diri, tidak mengarahkan untuk apa yang akan terjadi ke depan, kekayaannya habis. Anak ribut, aset-aset yang ada dibagi dan dijual. Kenapa? Ya itu tadi, anak-anak tidak diajar untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Jadi mari anak-anak arahkan pandangan ke depan. Mari kita sebagai orang tua mengarahkan pandangan kita ke depan. Amin. Supaya kita dan anak-anak kita, gereja kita lebih baik. Terakhir, belajar bergerak lebih cepat atau berusaha lebih lagi untuk panggilan Tuhan. Kalau tadi ayat 13 dan ayat 13, belajar melupakan apa yang sudah lewat, belajar mengarahkan diri kepada masa depan. Bagian yang keempat ini bekerja, berusaha lebih keras lagi di dalam kita mengikut Tuhan. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang kerdil. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa. Kekristenan itu tidak hanya sekedar agama, tapi kekristenan itu adalah gaya hidup kita. Amin. Kalau jadi orang Kristen biasa-biasa saja, saya ulang ya, kalau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, kita akan mudah dipakai oleh setan dan kita akan menjadi batu sandungan. Kita akan mudah diperdaya dan disesatkan. Tapi jadilah jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berusaha menata diri, belajar lebih lagi pemahaman-pemahaman tentang kekristenan dan hidup di dalamnya. Amin.
Panggilan kita. Di ayatnya yang ke-14 itu, saya ulang untuk membacakan bagi kita sidang jemaat. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Untuk hal-hal yang sifatnya sementara sidang jemaat, orang mati-matian. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya surgawi, hal-hal yang rohani, orang masa bodoh, cuek. Jangan. Amin. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Gereja kita hanya mengadakan ibadah seminggu sekali. Cukup gak itu sidang jemaat? Gak cukup. Satu hari hanya 2 jam maksimal. Sementara yang Bapak Ibu jalani itu 6 hari lebih. Dengan segala macam pencobaan yang ada. Jadi siapa? Dan bagaimana supaya kita tidak kalah? Siapa yang harus menjadi penggerak kita? Ya kita sendiri, amin. Keluarga kita masing-masing, amin. Saya terbatas Bapak Ibu. Terbatas. Dan ingat, masalah sorga bukan urusan bersama-sama, tapi urusan pribadi masing-masing. Memacu diri Bapak Ibu. Pelayanan, berusaha beri yang terbaik, amin. Ibadah, usahakan hari Minggu ibadah. Kecuali sakit, kecuali ada urusan yang sangat-sangat mendesak dan terdesak. Apalagi Bapak Ibu? Coba. Kalau hal-hal yang sifatnya rohani, berusaha lebih lagi. Kalahkan kemalasan untuk berdoa. Doa paling malas. Tapi pegang handphone rajin dan lama. Orang sekarang kalau anak-anak remaja lah, tapi juga udah ke orang tua, kalau dompet tidak terbawa atau tidak dibawa, nggak masalah. Sekali-kali ditinggal nggak masalah, tapi handphone nggak bisa tidak. Kalau Bapak Ibu wajar, karena di situ untuk administrasi segala lewat handphone, betul ya? Tapi anak-anak remaja nggak ada pulsanya pun dibawa, apalagi ada pulsanya. Habis baterai, dicas tetap main handphone. Saya juga sering begitu Bapak Ibu. Apalagi yang anak-anak. Tapi ini memang harus kita tinggalkan. Amin. Bukan nggak boleh. Boleh nggak main handphone? Saya mau tanya Bapak Ibu, boleh nggak main handphone? Boleh. Boleh nggak nonton? Boleh. Boleh nggak tidur? Boleh. Boleh nggak jalan-jalan? Boleh. Semuanya serba boleh, tapi harus ada prioritas. Ada hal-hal yang utama. Mana yang harus kita utamakan, mana yang tidak. Mana yang bisa disisihkan, mana yang tidak. Jadilah manusia rohani. Amin. Saya rindu Bapak Ibu, kita semua maju bersama-sama. Amin. Kalau berdoa, semua bisa berdoa. Dari anak-anak sampai orang tua, dari ibu-ibu sampai bapak-bapak.
Jangan sampai bapak ibunya bisa berdoa, anaknya nggak bisa berdoa. Jangan sampai suami bisa berdoa, istri nggak bisa berdoa. Baru berdoa, belum yang lain. Yang lebih berat penginjilan Bapak Ibu. Saya mau sampaikan penginjilan itu jauh lebih berat. Saya kurang tahu di antara Bapak Ibu siapa di sini yang sudah mulai penginjilan. Ya, untuk orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jangan-jangan menganggap semuanya sama. Atau bahkan jangan-jangan menganggap kita orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan menganggap agama kita, kepercayaan kita jauh lebih rendah daripada kepercayaan orang atau agama orang lain. Tapi kita tidak mengurus agama orang lain karena bukan ranah saya. Saya hanya mau Bapak Ibu maju. Berusaha lebih keras membangun diri. Amin. Dari tidak bisa berdoa, berusaha untuk bisa berdoa. Dari berdoa sebentar, berusaha untuk berdoa lebih lama. Dari tidak bisa melayani, berusaha untuk melayani. Dari tidak menginjili, berusaha untuk menginjili. Dan lain sebagainya. Kita harus berpikir dengan belajar melupakan apa yang sudah lewat, mengarahkan diri kepada masa depan dan belajar bergerak cepat, berusaha lebih sungguh untuk panggilan yang daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita
tetap baik dan sungguh amat baik. Tidak hanya tahun yang lewat, tetapi juga tahun ini dan tahun-tahun mendatang dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan mendapatkan tempat di hati setiap kami. Dan pelayanan kami yang kami lakukan sungguh-sungguh boleh berkenan kepada Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang hadir, kehadiran mereka tidak sia-sia. Hamba berdoa supaya mereka disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Dan setiap sidang jemaat Tuhan selalu mencari apa yang berkenan kepada Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Apa yang diusahakan, dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Tantangan-tantangan atau kesulitan bahkan pencobaan yang ada, supaya boleh terus digumuli di dalam doa dan berkemenangan. Segala cita-cita yang ada juga dibawa di dalam doa, dan Tuhan Yesus menolong untuk mewujudkannya. Hamba terus berdoa supaya sidang jemaat-Mu tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus, tetap percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan seluruh akal, pikiran, dan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap kami bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Bapa, yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang berkekurangan, bolehlah ya Tuhan Yesus dicukupkan dan bahkan diberikan kelimpahan. Kami berdoa untuk anak-anak remaja khusus yang ketagihan dengan handphonenya, yang melupakan waktu untuk istirahat, melupakan waktu untuk makan, melupakan waktu untuk bermain, supaya mereka juga mampu membatasi diri. Di dalam nama Tuhan Yesus, pola pikir anak-anak kami diubah dan diubahkan, diperbarui dan diperbaharui oleh Tuhan, sehingga dari gereja ini lahir orang-orang hebat, orang-orang yang mewarisi janji-janji Tuhan. Kami ingin melihat ke depan bahwa orang benar akan diselamatkan. Orang benar tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk daerah Watsung ini, untuk jemaat-Mu di mana jemaat bertempat tinggal, supaya daerah ini dibebaskan dari penggusuran Tuhan. Jauhlah itu dari kami, supaya kami terus beribadah di Watsung ini ya Tuhan. Karena bukan kebetulan kami ada di tempat ini. Juga Tuhan tolong supaya daerah ini dijagai dari kebakaran ya Tuhan. Biarlah siang malam kami tetap ada dalam damai sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang belum punya rumah, kami berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus, bukakan jalan supaya sidang jemaat-Mu boleh memiliki rumah serta fasilitas-fasilitas yang lainnya. Bapa, jagai kami dari niat-niat orang jahat, pencobaan kuasa-kuasa kegelapan. Tutup bungkuslah kami dengan kuat kuasa-Mu, karena Tuhanlah pelindung kami. Tuhan juga bela kami dari orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang tidak menyukai keadaan kami, orang-orang yang sengaja untuk menjatuhkan kami, yang sengaja untuk mempermalukan kami. Sungguh Tuhan ada di pihak kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang tidak hadir bersama dengan kami, seperti keluarga Pak Yohanes,
keluarga Puji, keluarga Pak Apris, keluarga Pak Matius, keluarga Pak Libu, keluarga Pak Amin, karena kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh sembuhkan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mau bubar, mau kembali ke rumah masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan pulang. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, pegang kami Tuhan, gendong kami Tuhan, naungi kami Tuhan, rawat kami Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat adalah milik Tuhan Yesus, yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib, yang diwariskan janji-janjinya. Arahkanlah hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat yang daripadanya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.